Apa yang sering menghentikanmu untuk melamar sebuah pekerjaan? Mungkin kamu berpikir banyak persyaratan lowongan pekerjaan dan membuatmu merasa tidak kompeten. Mungkin kamu seorang fresh graduate dan merasa tidak memiliki pengalaman. Mungkin kamu akan melakukan kesalahan dan tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Dengan pemikiran seperti ini, kamu mungkin merasa, aku pasti tidak diterima bekerja atau magang. Kali ini kita akan membedah dan mematahkan keraguan kamu dengan 4 langkah mematahkan self-limiting belief ini. Yang pertama adalah kenali atau identifikasi. Yang kedua, tantang dan challenge self-limiting belief kamu. Yang ketiga, rubah self-limiting belief kamu menjadi positive mindset. Dan yang keempat, mempraktekkan positive mindset dalam kehidupan sehari-hari. Tahap pertama dalam mematahkan self-limiting belief kita adalah mengidentifikasi atau mengenali self-limiting belief tersebut. Pada kasus ini, kita akan menjawab 4 pertanyaan yang membedah di balik mindset atau keraguan kamu untuk melamar sebuah pekerjaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi ketakutan atau keraguan saya? Mungkin kamu merasa ragu untuk melamar sebuah pekerjaan atau magang itu karena kamu ragu tidak akan perform atau tidak memenuhi standar atau ekspektasi supervisor ataupun perusahaan tersebut. Kamu ragu kamu tidak bisa perform atau unggul karena tidak menguasai skill atau pengetahuan tertentu. Mungkin kamu takut juga melamar karena takut melakukan kesalahan saat magang ataupun saat probation yang mempengaruhi nama baik kamu dan juga nama baik universitasmu. Keraguan yang keempat, mungkin kamu merasa tidak bisa menyesuaikan diri dengan culture perusahaan dan dengan rekan kerja nanti. Negatif self-talk yang mungkin kamu miliki. Misal, 1. Aku nggak pantas magang atau bekerja di perusahaan tersebut. Aku kan bodoh. Takut nanti kalau ada yang salah-salah malah kena mental deh. Takut tahu kalau di perusahaan gitu kan ada politiknya gitu. Mending nggak usah melamar ke sana deh. Takut tahu dikatain bodoh nanti ntar kalau ada kesalahan kan takut. Nombok lagi. Aku nggak cocok tahu bekerja di perusahaan tersebut. Aku kan introvert. Dengan pemikiran seperti ini, kamu mungkin cenderung akan menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, menghindari berbicara dengan supervisor ataupun mentor kamu. Yang kedua, menghindari tantangan dan project-project yang menantang. Yang ketiga, cenderung menghindari atau menjauhi dari kolaborasi dan menghindari keterlibatan dengan rekan-rekan kerja yang lain. Yang keempat, cenderung menunda-nunda untuk mengajukan diri atau menawarkan diri untuk sebuah proyek tertentu. Yang kelima, cenderung mengabaikan feedback atau masukan dari mentor dan menolak meminta bantuan saat menghadapi kesulitan. Yang keenam, kamu cenderung mengisolasi diri. Pertanyaan yang keempat untuk mengenali self-limiting belief adalah, apa bukti yang mendukung keyakinan yang kamu miliki? Misal, apa yang mendukung kamu yakin bahwa kamu tidak akan diterima bekerja atau tidak akan lolos dalam seleksi internship? Sebenarnya tidak ada yang bisa mendukung atau meyakinkan bahwa Anda pantas atau tidak pantas untuk sebuah program magang ataupun pekerjaan. Pikiran-pikiran negatif semacam itu sebenarnya hanya merupakan bukti dari keraguan terhadap kemampuan diri dan kurang percaya diri. Namun, penting diingat bahwa setiap orang berada pada titik awal yang berbeda, baik untuk saat memasuki sebuah pekerjaan ataupun hal lain. Di sini kita harus
menerima bahwa kita mungkin akan belajar lebih keras dibanding yang lain. Sekarang kita tahap kedua, yaitu menantang self-limiting belief yang kita miliki. Pada kasus ini, coba bayangkan jika kamu lolos, diterima, apa respon kamu? Ketika memikirkan ini, kamu akan secara natural menantang self-limiting belief yang tadi. Misal, bukti-bukti yang bisa menantang keraguan kamu yang prestasi akademikmu atau IPK. Jika kamu sudah memenuhi syarat IPK yang mereka cantumkan, berarti kamu sudah memiliki kemampuan dasar untuk posisi tersebut. Yang kedua, jika kamu ragu tentang pengalaman dan keahlian yang kamu miliki relevan atau tidak, ini dapat dibuktikan dengan jika kamu memiliki sebuah keterampilan yang berhubungan atau berkaitan dengan posisi atau pekerjaan tersebut. Mungkin cara ini agak tricky, menantang keraguan kita dengan menjawab pertanyaan, keuntungan apa yang saya dapatkan dari keraguan ini? Atau kemudahan dari keraguan itu sendiri. Namun, jika kamu kekeh bahwa kamu tidak cocok untuk sebuah pekerjaan atau sebuah lowongan, keuntungannya lepas dari keharusan belajar, lepas dari sakitnya bersaing, lepas dari ketakutan kegagalan, dan lepas dari pertanyaan-pertanyaan orang lain. Pertanyaan yang ketiga ketika kamu menantang keraguan atau self-limiting beliefmu adalah, apa yang terjadi jika kamu tidak mempercayai pikiran tersebut atau ide tersebut? Pada kasus ini ada banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan ketika kamu merasa kamu lebih percaya diri dan lebih pantas. Misal, keuntungannya adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, mendapat pengalaman kerja dan juga koneksi. Yang ketiga, terbukanya peluang karir. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri kamu. Pertanyaan yang keempat ketika kita menantang self-limiting belief kita adalah, apa yang akan kamu katakan jika kamu bertemu dengan orang yang memiliki self-limiting belief yang sama? Pada kasus ini, kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah, kamu semakin sepakat, semakin merasa tidak berdaya atau tidak kompeten, merasa semakin terpuruk dengan keraguan dan ketidakyakinan kamu tadi. Atau pilihan yang kedua, kamu sepakat dan menyemangati masing-masing dan berani untuk mencoba. Step yang ketiga dalam mematahkan self-limiting belief adalah tentu saja merubah self-limiting belief tersebut menjadi positif mindset. Mungkin kamu berpikir seperti ini, apakah ini tidak terlalu ambisius? Apakah ini mungkin terjadi? Misal, memahami bahwa magang atau probation adalah kesempatan untuk belajar dan juga bekerja. Yang kedua, fokuslah pada keterampilan dan potensimu. Ingat bahwa setiap orang memulai pada level yang berbeda. Ikut kegiatan atau acara yang berkaitan dengan bidangmu ataupun jalin hubungan dengan para profesional di bidang atau industri yang kamu geluti. Apa buktinya jika mindset kamu sudah berubah? Bicaralah dengan teman, keluarga, maupun mentor yang dapat memberikan dukungan dan motivasi. Diskusikan kekhawatiranmu dengan mereka dan mintalah saran. Cara yang ketiga untuk merubah self-limiting belief menjadi positive mindset adalah afirmasi. Katakan kepada dirimu bahwa kamu siap untuk belajar, kamu siap untuk memperluas koneksi, kamu siap untuk mengasah kapasitas kamu, dan kamu siap juga untuk menerima feedback dari mentor maupun supervisor kamu. Tips untuk menghidupi impianmu sendiri adalah dengan melindungi energi kamu, melindungi pemikiran positif kamu, dengan cara mempraktekkan positive mindset.
Pada saat ini kita sudah sampai pada tahap yang keempat, yaitu mempraktekkan positive mindset. Untuk mematahkan self-limiting belief kita, tentu kita harus fokus pada praktek keseharian kita. Ada 3 cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah fokuslah pada hal-hal positif dalam hidup kamu. Misal tentang proses yang kamu jalani, tentang pelajaran yang kamu minati dan kuasai, tentang pencapaian-pencapaian kamu. Cara ketiga adalah untuk mempraktekkan positive mindset dalam kehidupan kita adalah dengan latihlah diri Anda untuk berpikir positif. Mungkin kedepannya kamu akan memiliki keraguan yang sama. Mungkin kamu ragu untuk hal bidang yang lain. Mungkin kamu melalui kegagalan ataupun respon yang tidak mendukung dari lingkunganmu. Namun kamu bisa memiliki kontrol atas pemikiran dan juga mindset yang kamu miliki. Disinilah kita akan terus berlatih dan berlatih untuk berpikir positif.